Ayo saya pengen dengar yel-yelnya Al-Hikam. Acting, exciting, amazing, ora. Oke, semua semangat ya. Video. Aku dari kok ya sih teran ya. Oke, monggo semuanya. 1, 2, 3. Al-Hikam. Tepuk tangan lagi buat kita semua. Terima kasih, mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Nanti silahkan diteruskan oleh pemateri yang sangat luar biasa. Beliau ini sudah sering keluar negeri, wis tahu neng Hongkong, tahu neng Cina, tahu neng Thailand, tahu neng Kauman, Kauman, neng Jerman, sejari Kauman ya. Pun mboten mawon dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan sampeyan kuwabeh angsal ilmu sing manfaat lan barokah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anakku sekalian. Maka silahkan didengarkan. Insya Allah kalian bersama dengan Al-Hikam akan selalu bersama dengan orang-orang yang sukses. Karena dengan orang-orang sukses kita nanti akan kecipratan, ketularan jadi wong sukses. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran ala husni ihtimamikum. Syukran bila ghayah wa hamdan bila nihayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan, dan yang untuk selanjutnya dan mempersingkat waktu kita akan mendengarkan. Kita akan mendengarkan pemaparan tentang materi kita pada hari ini, yakni kita mengadakan seminar sosiopreneur. Aduh, apa itu sosiopreneur? Apa ada yang tahu sosiopreneur itu apa? Belum. Oke, sambil menunggu silahkan dibantu untuk membagikan kertasnya yang ada di depannya Bu Fida. Semuanya sudah pegang alat tulis? Sudah bawa buku? Oke, siap ya, karena materi kita pada pagi hari ini akan sangat luar biasa untuk kedepannya, untuk sampean sendiri kedepannya seperti apa. Walaupun sekarang masih sekolah, kalian tetap membutuhkan materi ini nantinya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu, ada bapak yang di samping saya ini, namanya Bapak Muhammad Ali Makhrus, SPDI MPD, Malang, 15 Januari 1994 kelahirannya, asli orang Malang, bertempat di Kerajaan Barat, RT 5 RW 3 nomor 16 Randuakung, Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Passionnya banyak sekali, memiliki passion di bidang pendidikan, pendidikan dasar, pendidikan anak berkebutuhan khusus, manajemen pendidikan, kepeloporan pemuda, entrepreneur, pertanian, kopi, konservasi lingkungan, dan pariwisata. Hobinya olahraga, futsal. Langsung tepuk tangan dulu. Mendengarkan musik plus karaoke. Selalu seneng karaoke. Iya, bukan ya Hanana enggak ya. Oke, sama ngopi. Nah, ngopinya bukan sekadar ngopi tapi ngopinya adalah ngolah pikir sehingga bisa menciptakan suatu karya inovasi dan membuat beliau ini sukses untuk menjalankan bisnisnya, yakni di bisnis kopi. Begitu Bapak nggih. Untuk studinya panjang ini kalau membaca riwayat beliau ini. S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. S2-nya di Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga, Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S3-nya Doktoral Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Malang, dan semuanya alhamdulillah beasiswa. Siapa yang mau?
Pasti banyak yang mau ya. Nah, nanti kita akan mendengarkan lebih lengkapnya bagaimana beliau memperoleh prosesnya sehingga bisa sampai S3 beasiswa. Siapa yang tidak mau? Pasti semuanya mau. Nah, kuncinya adalah sabar dan tawakal. Harus selalu giat belajar. Penghargaannya, Masya Allah banyak. Kalau mau sampai 4 lembar, 5 lembar juga mau sediakan hari ini. Yang jelas ada karya beliau. Oke. Siluet impian 3 dan siluet impian 2. Apa itu nanti bisa ditanyakan. Oke. Terkait apa? Konferensi seminar. Narasumber webinar literasi rahasia meningkatkan cuan bagi pebisnis milenial, karena beliau ini adalah pebisnis muda dari dulunya, sudah lama merintis bisnis kopi, begitu Pak. UPTP Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Setelah itu ada Speaker International Conference Multidisciplinary Innovation in Business Engineering Science and Technology Global Illuminator Hong Kong. Nah, yang tadi dibilang sama Gus Ali, beliau ini juga sudah ke mana-mana, sudah sampai ke luar negeri juga. Ada yang mau? Oke. Dan juga peserta International Conference The Religion and Tourism in Indonesia, pasca sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan masih banyak lagi yang lainnya, nanti bisa japri Bu Azli atau bisa ke kantor menghubungi Bu Azli. Dan setelah ini kita akan melihat video terlebih dahulu. Oke Mas ya, bisa siap dimulai videonya ya. Kita perhatikan ke layar yang ada di depan. Yang berikut ini adalah sekilas tentang aktivitas beliau sebagai CEO, founder, co-founder Wana Santri di bidang bisnis di bidang pengolahan kopi. Diberi nama kopi Lemar. Apa itu Lemar? Lembah Arjuno. Karena lokasinya ini di lereng Gunung Arjuno. Jadi pebisnis muda idaman semua orang yang bisa membawa manfaat bagi warga sekitar, bisa menyerap sumber daya manusia yang ada di sekitar, dan juga bisa mengolah sumber daya alam yang ada di sekitar.
11 menit antara 12 menit itu kata. Biasanya buatan 12 menit ada. Ah, ini mati lah semua ini. Tetap aku loh.
Iya, ding. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Muhammad Ali Makhrus SPDI MPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Cek, cek, cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat kayak kadang tadi kata Pak Rian apa Pak Awib, Coach Awib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin merekam ya, nanti katanya yang bikin merinding orang-orang kecamatan. Saya penasaran juga. Ini selamat pagi ya tadi ya. Tolong ya, ya apa tadi? Jargon. Jargon dulu ya. Ini saya post di sosmed nanti. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan. Satu lagi ya tadi ya. Oke, berarti manggilnya apa? Al-Hikam ya. Oke, dari sini. Al-Hikam. Oke, tepuk tangan yang meriah. Oke. Sambil berdiri nggak apa ya? Ya, biar jelas. Oke, misi ya. Misi Bu. Yang terhormat punya Ibu Muslimatul Barirah, Gus Alwi, Bapak Ibu Guru SMP Al-Hikam dan teman-teman Al-Hikam yang semoga tetap diberikan semangat, ya, diberikan kesehatan, diberikan apalagi ya, kelancaran dalam menuntut ilmu dan lain-lain semuanya. Ya, alhamdulillah di sini saya bisa berkumpul dengan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, saya dulu kalau sama Gus Alif sering main kesini dulu, mulai tahun 2013. Jadi udah 10 tahun yang lalu udah kesini. Dan alhamdulillah sekarang powernya sudah luar biasa. Oh, kita tangan yang meriah. Ya, dulu masih ada almarhum Kiai Burhan masih ada. Dan sekarang kayak terus berkembang ya, alhamdulillah. Jadi kita gerak di jalan masing-masing. Ya, di sini saya nggak mau menerangkan lebih. Materi ini kemarin saya berikan pada teman-teman S2 dan S3 yang waktu ke Jakarta saya berikan ini. Tapi nanti di sini kita santai aja. Jadi sedikit tentang sociopreneur ya. Ya, kalau mau dicatat nggak masalah. Jadi sebenarnya ada kata-kata yang namanya entrepreneur. Ya, ada yang pernah tahu entrepreneur? Entrepreneur itu berwirausaha. Ya, ada entrepreneur. Jadi kata kuncinya di entrepreneur. Kemudian kenapa saya ambilnya di sociopreneur? Nah, sociopreneur itu ada sosionya. Jadi wirausaha tapi tidak hanya untuk keuntungan diri sendiri. Ya, ada sosio. Sosio itu sosialnya. Jadi ketika sampai nanti ya semoga bisa jadi wirausaha, jadi guru, jadi dosen dan lain-lain. Tapi itu tidak meninggalkan sisi sosialnya. Ya, jadi ketika tadi kenapa saya bilang itu tidak hanya untuk saya sendiri, karena di sini saya mendirikan sebuah kelompok tani hutan namanya, sebuah komunitas kelompok tani hutan yang kami namakan Wono Santri. Ya, ada santrinya, santri kan tahu ya. Kalau Wono itu artinya hutan. Jadi kami mengelola potensi sumber daya alam, sumber daya manusia di kawasan hutan di lereng Arjuna. Ya, awalnya dulu dianggap daerah saya, daerah Singosari Malang itu tidak punya kopi. Tapi semenjak alhamdulillah setelah saya lulus itu saya masuk bikin kelompok tani, bikin perkumpulan, akhirnya terbentuklah Wono Santri itu dan akhirnya kita punya produk kopi yang ini saya bawa. Ini contohnya ya. Jadi kopi ini jenisnya kopi Arabica. Ada yang tahu kopi Arabica? Belum. Gak ada. Ya, ada kopi Robusta, ada kopi Arabica. Ya, kalau Robusta itu kopi yang rasanya pahit,
Kalau Arabica ini kopinya lebih dominan asam. Ya, nggak tahu kan? Main-main ke saya. Nanti nyoba di pesawat aja ini. Ya. Jadi kalau harga ini yang robusta, contoh robusta. Jadi yang robusta itu dominan pahit, ya. Biasanya kopi kalau orang mau biasanya kopi pahit ya. Kalau segini paling sekilo harganya sekitar 100 ribuan. Mahal ya? Kilo. Oh, belum cerita yang ini ya. Kalau Arabica, nah, kalau Arabica ini kita jual antara 300.000 sampai 350.000 per kilo. Ya kenapa bisa gitu? Nanti cerita pelan-pelan ya. Kalau kurang paham nanti bisa tanya. Ya, makanya itu jadi pengusaha ya, jadi wirausaha tapi untuk sosial juga. Pesan saya kayak gitu. Ya, kenapa sosial program? Jadi ada teman-teman biasanya yang mulai awal itu biasanya terpaksa untuk berjualan, terpaksa untuk bisnis, atau memang ada senang untuk bisnis. Biasanya gitu. Jadi orang berbisnis itu bisa ditimbulkan mulai awal kayak gini. Banyak teman-teman saya itu mulai dulu yang mulai SMP kayak gini sudah mulai jualan gorengan dan lain. Itu jiwa bisnisnya sudah ada. Jadi itu melatihnya nggak sulit. Ya, jadi yang jualan mulai awal itu biasanya lebih gampang bertahan mereka. Jadi, wah saya pengen nyari tambahan lain buat saku, jualan gorengan, ambil ke orang berapa, misalnya ambil ke orangnya 500 dijual 1.000, untung 500 dan lain-lain kayak gitu. Dimulai sejak ini nggak masalah. Ya, jadi para pebisnis yang uangnya banyak itu mereka mulai kecil, mulai muda memang sudah dididik untuk berwirausaha. Ya, mereka suka bisnis, kemudian jiwa sosialnya tinggi. Jadi ketika nanti teman-teman kalau semuanya jadi orang kaya, amin ya. Jadi orang kaya jangan lupakan yang lainnya. Kenapa tadi kalau bikin kopi gini harus banyak anggotanya. Jadi di kami anggotanya itu sekitar 150-an orang. Jadi itu bagi-bagi rezekinya di situ. Kemudian lahan kami di kebun kopi itu sekarang sudah mungkin sekitar 130-an hektar. Ya, di lereng Arjuna. Woi, tepuk tangan. Ya, dan itu tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Kita harus ada tim bagian bibit. Tadi ada yang tim bagian bikin bibit kopi, ada yang bagian budidaya, ada yang bagian ngolah setelah panennya, ada yang bagian roasting atau nyangrai biar kopinya matang. Ada yang bagian giling kopi, ada yang bagian memasarkan, ada yang bagian jadi barista dan lain-lain. Itu bagi-bagi rezeki masing-masing. Jadi ketika punya usaha, jangan untuk diri sendiri aja. Ya, kemudian di sini ada yang ikut organisasi OSIS ada, apalagi drum band, apalagi di sini organisasinya. Apa? Pramuka. Futsal, pramuka. MR. PMR, Pencaksilat. Nah, saya rintisnya ini dulu juga mulai sama SMP. Saya dulu mulai SMP sudah dapat beasiswa di sekolah. Jadi mulai SMP memang dapat beasiswa karena dulu beasiswa prestasi saya alhamdulillah dulu SMP-nya ranking 1 terus. Ya, jadi sama ikut jadi OSIS, kemudian jadi pecinta alam, ikut drum band dan lain-lain, itu sangat bermanfaat. Ya, jadi teman-teman yang biasanya jam-jamnya kita latihan drum band banyak yang tidur dan lain-lain, ya memang kita harus mengorbankan waktunya, tapi insya Allah kedepannya itu akan bermanfaat. Sama, ketika saya di SMA, saya juga ikut pramuka, ikut seni futsalan, ikut, kemudian jadi ketua OSIS, kemudian dapat beasiswa sampai lulus. Jadi mulai SMP sampai S3 ini saya tidak pernah bayar SPP sama sekali. Siapa yang mau? Ya? Nah, caranya gimana? Pertama, patuhi guru-gurunya. Ya, ingat ya, patuhi guru-gurunya. Kalau guru bilang apa itu mengarahkan sampean. Ya, kemudian patuhi orang tua. Guru, orang tua, dan rajin belajar. Saya dulu zamannya teman-teman misalnya kayak tadi ada jamnya kita itu latihan drum band, ada jamnya kita tidur,
Waktu tidur siang kita gunakan untuk belajar. Waktu malam orang-orang sudah tidurnya lebih dulu, kita masih belajar. Jadi kita menyempatkan waktu untuk belajar itu di sela-sela kesibukan kita. Kita harus menyempatkan biar kita itu bisa jadi yang terbaik. Kalau kita sama aja, waktunya belajar di sekolah aja, di kamar nggak pernah belajar, di rumah nggak belajar. Gimana kita mau belajar ini satu? Ya, jadi kita harus banyak-banyak belajar, patuh sama orang tua dan patuh dengan guru. Dan ini bisa jadi motivasi karena ketika kita sudah punya usaha itu kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya, jadi kalau misalnya kita jadi, mohon maaf, bisa jadi pegawai mana gitu kan, kita belum bisa bermanfaat bagi orang banyak. Tapi ketika kita jadi pengusaha, jadi pegawai pun bisa jadi pengusaha, jadi guru juga bisa jadi pengusaha, jadi dosen juga bisa jadi pengusaha dan lain-lain. Jadi berwirausaha itu sangat bebas, tidak harus sampean menjadi wirausaha tidak percaya, nggak harus itu. Jadi saya orangnya juga, saya ngajar juga, saya juga wirausaha juga. Jadi itu bisa berimbang. Jadi teman-teman mulai awal berkata nanti pinginnya jadi apa bisa dikata. Dan ini sedikit, ini beberapa prestasi saya dulu tuh pernah, karena tadi ya saya bikin komunitas, kemudian bikin kopi, kopinya bisa seharga 300.000 per kilo, itu juga banyak yang meliput. Ini pernah diliput dari Kementerian Keuangan, kemudian bisa konferensi ke Hong Kong, kemudian masuk TVRI itu 2 kali, jadi TVRI Jawa Timur, TVRI Nasional, kemudian jadi pembicaranya di Dinas Koperasi Jawa Timur. Kemudian ini kerjasama dengan namanya Malang Creative Center, itu tempat ekonomi kreatif di Malang. Kemudian diliput Malang Pusku Media, dan terbaru ini saya alhamdulillah dapat beasiswa doktor di Universitas Negeri Malang, dan kemarin sempat ke Jakarta untuk ngisi sosiopreneur sama materi yang sama, tapi untuk teman-teman S2 dan S3 yang mau belajar baik di dalam negeri dan luar negeri. Itu tangan kalau Pak, ya. Itu kenapa? Karena ada niat yang sungguh-sungguh. Jadi saya dulu berwirausaha itu niatnya untuk pengabdian saya. Saya ngajar karena saya punya ilmu, saya harus bagi ke orang lain. Karena zakatnya ilmu yaitu ngajar. Kemudian saya mengabdi untuk masyarakat sekitar saya, bikin perkumpulan kopi, bikin kerjaan yang lain dan lain-lain. Itu saya niatkan untuk mengabdi. Alhamdulillahnya niatnya terapresiasi oleh baik dinas dari kota maupun nasional, itu sering diundang kemana-mana. Ya, jadi teman-teman masih awal-awal gini bisa nyeting ya, bisa menata nanti. Oh, saya ini harusnya lebih aktif lagi, saya ikut organisasi apa, saya belajarnya kurang nambah berapa menit lagi dan lain-lain. Jadi mulai awal gini bagus-bagusnya kita untuk menata diri. Ya, tidak harus sekarang, nanti ketika pulang baru sadar nggak masalah, ketika seminggu lagi sadar nggak masalah. Jadi kayak gitu. Jadi masa-masa teman-teman kayak gini tuh masa-masa yang bagus-bagusnya. Ya, jadi dimanfaatkan dengan baik. Kemudian ini terbaru, saya pernah dipanggil Bapak Presiden Jokowi, ya yang ini ke Istana Negara. Itu karena saya ngurusi petani kopi. Jadi karena saya ngurusi petani kopi itu dianggap saya sebagai pegiat perhutanan sosial. Jadi ternyata orang-orang di hutan itu untuk kegiatan sosial. Kemudian kemarin ikut lomba nasional namanya Lomba Warna Lestari Kementerian Lingkungan Hidup. Kita sudah insya Allah masuk jajaran nasional. Ini di Istana kemarin ketemu Bapak Erick Thohir itu Menteri BUMN, ketemu Bu Siti Nurbaya. Siti Nurbaya itu Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian ini bertemu dengan Gus Halim itu Menteri Desa. Ini ketemu sama Bupati, ketemu dengan Bapak Ibu Gubernur. Jadi Presiden, Gubernur, Bupati sudah semua, sudah ada fotonya. Dan saya juga suka ngajar. Jadi selain saya ngajar di Ma'had UIN, ngajar sama petani, ngajar saya juga menjadi instruktur. Instruktur itu orang mengajarkan. Jadi saya mengajarkan bagaimana mengolah kopi yang baik.
Jadi saya itu instrukturnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi saya itu mulai dulu memang senang ngajar, termasuk di sini berbagi cerita ini senang. Jadi teman-teman sekali lagi mulai awal sering-sering belajar ya, lebih rajin lagi istilahnya. Jadi kita harus korbankan waktu yang biasanya senang mager, senang tidur, itu diusahakan lebih giat lagi ya. Karena kalau kita mau nyari ilmu biar dapat tadi bisa ketemu presiden dan lain-lain, itu harus belajar lebih giat. Ya ini kenapa tadi kopinya bisa mahal ya, karena tadi kan aku lihat videonya ya, videonya itu panjang mulai dari bibit ke kebun ngolah dan lain-lain, karena itu prosesnya panjang. Jadi harganya untuk harga 300.000 itu pantas. Jadi ketika banyak orang-orang pejabat datang ke tempat kita, itu memang mereka nggak pernah nawar. Kopinya 300.000 ya dibeli. Bahkan kita nolak-nolak karena kopinya habis. Jadi jangan beli banyak-banyak misalnya gitu. Nah ini bikin kelompok tani sih. Ini kita bikin harganya gini, kemudian kita juga ada pengolahan limbah. Jadi teman-teman ide-ide kreatifnya mulai sekarang dilatih. Jadi di kami itu ada sekarang ngolah limbah kulit kopi, itu dikasih bakteri dan itu bisa jadi kulit, nanti kulitnya bisa jadi dompet. Ya, jadi limbah kulit kopi bisa jadi kulit, bisa jadi dompet, bisa jadi tas, bisa jadi sepatu, itu rencana kami. Jadi nanti limbah-limbahnya kita olah. Jadi kopinya nggak sekedar diminum, tapi limbahnya juga bisa bermanfaat. Kayak gitu. Itu kalian latih lah nanti ya. Nanti di sini kalau butuh ide-ide datangi Bu Asli aja. Ya, Bu Asli itu juga suka nulis, suka penelitian dan lain-lain. Silahkan dikembangkan bagi teman-teman Hakikam. Dan kerjasama itu banyak. Kita kerjasama dengan BUMDes desa, bekerjasama dengan Ansor Banser, kemudian bekerjasama dengan kafe, kemudian bersama dengan PT pengusaha anggrek, karena kita kerjasama dengan anggrek juga, kemudian bekerjasama dengan para petani di lereng hutan itu untuk konservasi alam. Jadi kerjasama itu mulai sekarang memang harus dilaksanakan ya teman-teman, termasuk kerja kelompok itu juga kerjasama. Marching band aja kita coba ibaratkan dengan marching band. Marching band itu kalau kita nadanya salah atau ketukannya salah itu pasti nggak kompak, bener nggak? Iya, itu kerjasama. Jadi kerjasama itu mulai awal kita latih. Marching band itu nggak mungkin sendirian ya di setel hutan selesai ya. Tapi kalau marching band kita harus kompak. Ada yang ngatur, ada yang pegang bass, ada yang pegang snare drum, ada kuarto, ada organ, ada balera dan lain-lain. Itu harus kerjasama biar jadi bagus. Dan ini kita juga nggak hanya sekedar kopi ya, kita biasanya juga wisata. Ada yang pernah jalan-jalan ke Bromo? Belum? Ada? Belum? Oh, pernah ke Bromo. Jadi kita niru wisata Bromo itu kita jalan-jalan ke kebun kopi di Lereng Arjuna. Ya tadi itu naik mobil jeep, petik kopi dan lain-lain. Itu juga kita termasuk bagian dari wirausaha. Dan ini banyak ya, kita banyak kumpul-kumpul kayak gini. Ya karena kita senang. Kita nggak, sekali lagi saya bilang sosial kreatif itu kita nggak sekedar kaya, tapi kita juga punya jiwa sosial tinggi. Ya, suka bantu dan lain-lain. Nah ini alhamdulillah di tempat kami pernah kedatangan tamu dari Malaysia dulu. Jadi karena kopinya bagus, itu orang-orang Malaysia dan Brawijaya, kampus-kampus lain itu datang semua untuk belajar bagaimana mengolah kopi. Ya, kalau kita pintar kayak gitu, itu nanti kayak model ini, nanti kalau sudah makin lama pasti semakin bagus. Itu tamu-tamu yang datang pasti semakin banyak. Ya, sama juga dengan usaha. Kalau sampai nanti ini mulai jiwa-jiwanya mulai terasah ya, pengen nanti, saya nanti pengen jadi wirausaha, nggak masalah. Tidak harus sekarang, tapi minimal udah mulai pengen lah. Udah mulai pengen. Itu kalau kita punya produk yang bagus, itu pasti kita didatangi orang yang beli. Jadi kita nggak perlu banyak promosi. Di kopi kita itu nggak perlu banyak promosi, kita batasi promosinya biar nggak kehabisan kopinya. Karena kopinya ini sudah premium, sudah
harganya mahal, stoknya sedikit, kita batasi malah belinya. Jadi kita kedatangan tamu dari Malaysia, dari Sulawesi ada, dari Sumatera, Lampung, dari seluruh daerah Jawa Timur juga sering. Jadi itu barokahnya kita menghadirkan produk yang bagus. Dan ini aset kita sudah banyak. Di sana ada tempat bibit, ada tapi kebunnya seluas 133 hektar. Alat pasca panen kita banyak disupport oleh pemerintah, mulai dari alat roasting, alat barista dan lain-lain. Kita tidak pernah beli juga. Alhamdulillah barokahnya kita niat ngabdi. Sekali lagi kita socialpreneur itu kita berwirausaha untuk kita juga memberikan kerjaan pada orang lain. Ketika banyak keuntungan kita berbagi dengan orang lain kayak gitu. Ya, mungkin materinya itu. Cuma saya sekedar cerita ya. Jadi tadi sudah sampai SMA tadi ya. SMA saya itu dulu ikut OSIS, ketua OSIS saya dulu. Ya, ketua OSIS manfaatnya apa? Ikut OSIS kayak gini. Ketika sampai nggak pernah ngomong di depan umum, pasti malu ya. Pasti berbeda. Karena saya dulu sering ikut organisasi, saya dipaksa harus ngomong di depan umum. Dan itu bermanfaat untuk ketika nanti kita kuliah. Dulu saya S1 itu beasiswa bidik misi Kementerian Agama. Jadi SPP-nya sudah gratis juga. Mulai 2012 sampai 2016, akhirnya ketemu Gus Awif itu 2013. 2013 saya ikut organisasi lagi, saya senang ikut seni religius, seni di bagian nasyid, kemudian seni paduan suara mahasiswa ikut, kemudian saya juga pengurus sama Gus Awi, pengurus di Mahat Sunan Ampel Al-Ali, jadi musyrif juga. Pas saya jadi koordinator, jadi ketua asrama, beliau jadi ustadz saya di Mabna Ibu Rusdi. Jadi pengalaman-pengalaman kayak gitu sangat bermanfaat ya. Jadi jangan teman-teman ikut OSIS habis-habisin waktu ya. Kita kalau habiskan waktu buat itu ya rugi kan. Jadi manfaatkan OSIS itu ya juga untuk masa depan kita ya. Jadi setelah lulus 2016 saya pernah ngajar di SDI Sabilillah, ngajar anak-anak SD, kemudian alhamdulillah beasiswa S2 saya itu. Dan disitulah saya juga aktif di kegiatan di kampung ya, ikut di remaja musola, remaja masjid, Karang Taruna, Ancor Banser, kemudian banyak. Saya itu sering senang ikut kayak gitu. Makanya ketika orang bilang wirausaha, ya memang saya senang hal-hal baru. Kemudian wirausahanya nggak untuk sendirian, saya harus kerjasama dengan orang banyak ya. Kemudian S2-nya saya S1-nya dulu dapat rezekinya PKL di Thailand selama 1 bulan dan itu gratis juga. Kemudian S2-nya saya jalan-jalannya ke Hong Kong, ke Singapura, ke Malaysia, itu juga gratis ya. Makanya jadi teman-teman ilmunya udahlah jadi yang pinter ya, belajarnya diperbanyak biar dapat, yaitu rezeki ya. Rezeki selain kita patuh dengan orang tua dan guru, itu rezeki kita. Jadi ketika kita ilmunya, kita niat sungguh-sungguh dari ilmu, insya Allah derajat kita juga akan diangkat. Jadi jalan-jalan ke Hong Kong, ke Singapura, Malaysia itu gratis semua. Dan alhamdulillah setelah lulus akhirnya saya mulai ngabdi. Ini cerita awalnya saya bisa wirausaha ini, saya sowan ke guru saya ketika ngaji di pondok di Singosari ya kak. Usia SMP dulu saya ngaji di pondok, tapi Kalong ya, pondok Kalong itu ngaji pulang ya, jadi nggak sampai nginep karena rumah saya dekat. Jadi saya ngaji Madin pulang setiap hari kayak gitu. Jadi saya sowan, meskipun saya sudah lulus dulu ini, saya tetap sama guru-guru tetap sowan. Jadi sowan, kemudian saya disuruh bantu. Oh iya, bentar lagi selesai, santai aja. Ya, jadi saya sowan ke guru pondok saya, disuruh bantu. Ayo bantu, ini ada potensi kopi, gitu aja. Akhirnya saya bantu.
karena saya bisa laptopan, saya bisa operasikan sosial media dan lain-lain, akhirnya bantu bisa sampai kayak gini. Ya, saya sekarang kita sudah bingung diundangi kemana-mana. Ya, jadwal saya ke depan ini malah hari Minggu, Senin, Selasa itu saya harus ke Surabaya. Minggu depannya lagi tanggal 20 sampai 26 saya harus ke Jakarta, itu seminggu. Kemudian insya Allah tanggal 28 ini saya harus kuliah S3 nya. Jadi tetap diniatkan nyari ilmunya sampai S3. Ya, kita nyantri sampai mati. Itu sering saya gambarkan, kita harus siap nyantri nyari ilmu itu sampai mati, karena sampai kapanpun kita akan butuh dengan ilmu. Ya, alhamdulillah barokah kayak gini. Sebenarnya saya juga kadang pengen mengulang masa lalu ya. Dulu kenapa saya masih ingat, kenapa dulu nggak seragam apa, serajin teman-teman yang lainnya gitu. Padahal teman-teman saya itu banyak yang kuliah di luar negeri ada, kemudian ada yang sudah dokter duluan sudah ada yang sudah di dosen tinggal di luar negeri, itu kok dekat banget kayak luar negeri itu kok jalan-jalannya dekat banget kayak gitu. Jadi bukannya tidak bersyukur, kalau kita nyari ilmu itu harus pandangannya harus terus ke atas biar kita tidak puas diri. Ya, jadi teman-teman selagi ini masih usia berapa tahun ini? 14, 15. Berapa? 15, 12, 13, 14, 15. Ya. Ada yang hafalan Quran? Ada. Hafalan Quran itu juga banyak jalan nanti. Bukannya kita niatkan nanti untuk beasiswa ya, enggak. Kalau kita jaga Al-Quran itu biasanya, apalagi di UIN banyak sekali beasiswa untuk tahfidz Quran. Gak di UIN aja sih, banyak tempat itu menghargai orang-orang kayak gitu. Kemudian ketika nanti lulus, teman-teman lulus SMA itu ada banyak beasiswa dari Kemenang, santri berprestasi, dan itu sangat banyak. Ya, nanti kalau misalnya nanti butuh sosialisasi beasiswa bisa nanti. Yang jelas sekarang teman-teman banyak-banyak belajar, ikut organisasi, jiwa wirausahanya bisa dilatih dulu. Awal-awal untuk itu dulu nggak masalah. Ya, jadi nikmati masa-masa mudanya, tapi dinikmati, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena kalau sudah tua biasanya nyesel. Ya, kalau sudah tua nyesel, kenapa dulu saya nggak rajin, kenapa saya dulu suka tidur, kenapa banyak kenapanya. Jadi sekarang masih usia 12 tahun, itu masa-masa yang masih panjang perjalanannya. Bukan tidak mungkin sampai bahkan bisa lebih dari Gus Awid, bisa lebih, jadi lebih seperti saya bisa lebih dari Bu Azli juga bisa, sangat bisa. Karena sampai masih masa-masa persiapan masih jauh. Ya, makanya ditata sedini mungkin teman-teman. Kalau sosial materinya ditata, jiwa-jiwa wirausahanya dibangkitkan sedini mungkin. Kalau pengen ngajar harus ada cita-cita kuliah, kalau ngajar minimal harus S1 kalau pengen ngajar. Dan ngajar pun nggak masalah, S2 nggak ngajar nggak masalah sebenarnya. Jadi wirausaha S2 nggak masalah, banyak teman-teman kayak gitu. Jadi pesan saya sekali lagi sebelum nanti tanya jawab ya, yang mau tanya katanya diapresiasi, tanya jawabnya nggak tahu soal tadi. Ya, pesan saya hormati bapak ibu guru kalian. Ya, kemudian yang masih dikaruniai orang tua yang lengkap, sering-sering berbakti pada orang tuanya, meskipun ya pas pulang kayak itu misalnya pulang dari pondok, tetap hormati orang tuanya. Kemudian kalau sudah sukses jangan lupa bapak ibu gurunya, dan terus niat belajar tanpa henti. Sekali lagi, niat belajar tanpa henti. Saya motivasinya dulu kayak gitu aja. Jadi saya dulu pengen S1, kalau rezeki yang ke S1. Minta doa orang tua, di beasiswa S2 dapat lagi. Dan ketika ini juga tetap sampai sekarang saya terus minta doa orang tua biar bisa dilancarkan usahanya, biar bisa dilancarkan pendidikannya, bisa
kebahagiaan keluarganya dan lain-lain. Jadi kayak gitu. Ya, mungkin itu yang mau tanya, mungkin diwakili Bu Azmi, mungkin materi sampai itu dulu. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Yo. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, belum semuanya yang ngomong ini, yang di belakang, mungkin yang cowok-cowok perhatikan. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih kepada Bapak Alimanus dan juga untuk setelahnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari adik-adik ada yang mau tanya tentang tadi terkait bisnisnya boleh, terkait pendidikannya juga boleh, gimana profilnya juga boleh. Nah, ikhtiar sebagai doa lahiriah, doa sebagai ikhtiar batiniah. Intinya niat, doa, usaha, tawakal. Ada yang mau tanya? Nanti ada hadiah bagi yang mau tanya. Ayo silakan, angkat tangannya boleh. Boleh seputar usaha. Usaha itu gimana cara ngalalinnya Pak? Gimana caranya saya pengen sukses Pak? Tapi ya gak oleh ngantuan. Nah itu tinggi. Ada yang mau nanya? Oke, Mas Sapi, boleh berdiri. Maju sini Mas Sapi, maju sini. Oke, yang mau bertanya silakan maju ke depan. Sini. Gak apa-apa. Kita melatih mental keberanian. Orang yang berwirausaha itu pasti punya mental berani dan tahan banting. Oke. Bagaimana cara mengenali bisnis kopi ini? Bisnis apa? Kopi deh. Oke. Yang cepat lagi berapa? Oke. Mau bicara dulu? Mungkin? Oh, bicara aja dulu. Oke, silakan yang mau tanya maju ke depan. Yang mau cepat, ayo sih Riko. Yang cewek tadi di belakang kalau malu teriak aja. Namanya siapa? Nama lengkapnya? Riko Rehan Firmansyah Riko Rehan Firmansyah. Dari kelas 7B. 7B, mana suaranya 7B? Kasih tepuk tangannya, guys, semangatnya. Oke. Mau tanya apa Mas Riko? Diulang gaya kopi Riko nih. Apanya? Lek gaya kopi pripun apanya? Saya enak dulu. Cara bikin kopi. Enggak. Oh, cara bikin kopi. Prosesnya ngoten nggih. Oke. Mungkin Mas Riko ini dari daerah mana rumahnya? Dari daerah mana Mas Riko rumahnya? Mas Riko rumahnya mana? Medawa. Ya, ini Kak. Medawa ini memang daerah sana juga banyak kopi soalnya. Jadi mungkin dia pengen tahu orang tuanya punya lahan kopi biasanya dijual tok. Siapa tahu pengen ngolah sendiri seperti itu kayak Mas Riko nggih. Oke. Tepuk tangan buat Mas Riko. Ada rezeki pagi juga untuk Mas Riko, bilang makasih. Oke. Untuk yang cewek, ayo bisa maju ke depan. Ayo. Ida, ayo sini. Maju, silakan maju yang mau tanya. Silakan. Oh ini, oke.
Wulansari. Reni Wulansari. Reni Wulansari. Oke, dari kelas 7A. 7A. Mana 7A suaranya? Oke. Mbak Reni mau tanya sama Mbak Oleh. Bagaimana cara menjadi wirausaha yang sukses? Bagaimana cara menjadi wirausaha yang sukses? Udah itu aja. Oke, terima kasih. Sini dulu Mbak Reni. Oke, rezeki pagi buat ini moga-moga berkah. Oke. Bagaimana cara menjadi wirausahawan yang sukses atau menjadi seorang entrepreneur? Karena kadang mental entrepreneur ini harus dididik dari sekarang, ya. Bukan hanya ujuk-ujuk moro-moro aku sugih, aku iso bikin lapangan pekerjaan, enggak. Semuanya itu butuh proses. Ada lagi yang mau bertanya? Atau lagi? Oke, sini Naza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Nazan Nazratul Ma'idah, biasa dipanggil Nazan. 7A. 7A lagi. Mana caranya? Kelas, ayo mau tanya apa? Bagaimana cara mengolah kopi? Oh, sama. Oke, bagaimana cara mengolah kopi? Oke, Mbak Naza ini rumahnya mana? Kasimbon. Oke, ini yang banyak orang-orang daerah atas-atas ya. Yang mana basicnya daerah sana memang kebanyakan kopi, teh, coklat seperti itu. Memang orang-orangnya ke Tegal. Oke, ngapain? Oke, silakan. Rezeki pagi buat Mbak Naza. Oke. Masih ada satu lagi. Nyuwun banyak ya. Oke, satu lagi sih, satu lagi. Oke, Mbak Fitra. Oke, tenang, jangan ricu. Perkenalkan, nama saya Zahra Nadir Firdaus, biasa dipanggil Bu. Kelas 8B. Kelas 8B. Oke. Pertanyaannya Mbak Fitra. Kenapa kok harus milih kopi untuk wirausaha? Oh gitu. Oke. Terima kasih. Masih ada satu Mbak Sarah, Mbak Firda. Iya, rezeki pagi buat Mbak Firda. Mudah-mudahan berkah. Amin. Sudah selesai dulu. Ini dijawab dulu. Jadi guys, pertanyaan pertama tadi mau dijawab satu-satu dulu guys. Kerujukan ini banyak, nanti kita sharing lagi. Ini dulu. Untuk yang pertama, bagaimana cara mengawali bisnis kopi atau mengawali bisnis yang lainnya? Itu awalnya kudu gimana sih? Apakah harus berjalan dari orang yang kaya, sing duwe modal baru bisa usaha? Ataukah memang dari nol pun kita bisa mengusahakan sesuatu jadi lebih besar? Jadi monggo. Cek, oke. Siapa yang tanya? Mas ini ya? Mas Awali Abi. wirausaha. Yang jelas itu, cek Mas Abi. Mas Abi. Yang jelas itu tekadnya harus kuat. Biasanya orang wirausaha itu orangnya harus memotong urat malunya, maksudnya gitu ya. Jadi teman-teman, ada yang sekarang sudah punya handphone, HP, ada ya. Di sini nggak boleh HP ya, kalau nggak boleh ya. Kalau pulang nanti, orang wirausaha itu minimal harus posting, ya. Posting menawarkan barang dagangannya kan. Dan di situ kita nggak boleh malu, ya. Isinya tekadnya yang kuat. Jadi misalnya punya kopi ini, kalau saya malu, bagaimana saya mau jualan? Saya harus berani. Pertama itu harus punya sosial media, nggak punya pun menawarkan ke tetangganya. Saya posting, saya jualan kopi. Biasanya postingan pertama itu malu banget. Awal posting itu malu banget. Karena saya dulu nggak pernah wirausaha, kok tiba-tiba postingannya, dulu postingannya jalan-jalan dan lain-lain. Kok sekarang postingannya jualan? Itu ngawalinya kayak gitu ya. Dan itu tanpa modal bisa. Jadi kayak di kami gini ya,
Orang-orang yang bikin wirausaha itu jualan kopi aja. Kopinya dari kita, mereka cuma jual aja. Jadi harganya beli itu sudah dipotong 10%. Nanti kalau laku baliknya sudah untung 10%. Kayak gitu. Jadi dia misalnya jualan kopi laku 100.000, dapat untung 10.000, itu tanpa modal. Ya, kalau keterbatasan modal ya, itu jadi marketing atau orang penjual aja itu sudah dapat untung. Ya, sama tadi saya ibaratkan ada orang jualan nasi, ada gorengan aja. Misalnya kita ambilnya ke orang ambilnya 750. Kita jual dengan harga 1.000. Itu udah untung 250 rupiah. Kita bisa jual 20 aja, itu udah untung 5.000 rupiah tanpa modal. Tapi harus kuat, ya tekadnya harus kuat. Ngawali memang kayak gitu. Ya, jadi ngawali itu harus namanya kalau orang bahasa ilmiah itu eksekusi, ya, nggak cuma di pikiran aja. Saya pengen jualan, kalau cuma pengen gitu aja nggak bakal jualan. Harus berani mulai posting ngawali. Saya jualan kopi baru, ternyata lama-lama saya punya produk lain, jualan aqua, diposting lagi. Saya punya motor teman saya bantu posting, jualan motor, ada mobil, jualan mobil tanpa modal, cuma modalnya ya HP itu HP sama kuota. Tapi ngawalinya itu ya, ngawalinya kan malu. Ya jujur aja saya juga dulu awal juga memutus rasa malu itu juga belajar. Jadi setelah saya lulus begitu, sebelum sidang saya itu sudah punya usaha kedai kopi susu, es kopi susu, ngawali. Itu modal gak banyak, itu modal sekitar 3 jutaan, tapi uang sudah balik, itu untungnya cepat. Ya gara-gara COVID kita nggak boleh jualan kan, akhirnya saya pindah ke arah pertanian, kayak gitu. Jadi ngawali wirausaha itu berani, ya. Jadi berani tanpa modal pun bisa. Ya, jadi teman-teman, saya harus punya uang 3 juta dulu, 10 juta dulu, harus punya alat ini dan lain-lain. Itu tidak masuk. Kalian bisa tanpa modal. Bahkan yang tadi tak ceritakan, alat-alat tadi, kita tempat bibit kebun itu tanahnya disediakan oleh desa. Kemudian dapat program kita bibit sekitar 35.000 bibit, itu dapat program dari bibit gas Surabaya itu senilai 100 juta. Itu gratis dan kita sebar gratis ke masyarakat. Kita nanam di lereng Arjuna sekitar sudah hampir 47.000 bibit di lereng Arjuna, itu untuk konservasi. Ya itu gratis semua. Kita tahu jalan, kemudian kita tahu ada orang itu memang suka untuk konservasi, jadi pihak-pihak terkait itu nyambung. Ya, alat-alat tadi itu banyak. Kita pernah dapat CSR dari Bank Indonesia itu 170 juta. Kasih tepuk tangan dulu Maria. Sebanyak itu loh. Sebanyak itu. Dapat bantuan dam penahan itu ketika ada sungai besar, itu biasanya punya aliran kenceng kan, itu dapat bantuan untuk tahan, namanya dam penahan itu 55 juta. Kemudian dapat BLK saya sama Gus Abi ini sama-sama rezeki dapat BLK. Kalau BLK itu takdirannya sekitar 1M. Insya Allah kayak gitu. Ya, banyak bantuan lain, bahkan di kami itu mesin pengolahan itu mesin roasting buat goreng kopi itu kami punya 3. Nggak ada yang beli sama sekali. Dikasih malah kita gantian, ini buat mesin ini buat goreng apa, mesin ini buat apa, mesin kecil buat apa, kayak gitu. Mesin bikin kopi, espresso kopi dan lain itu dikasih semua. Karena kita niatnya sudah awal niatnya bagus. Saya ingin mengabdi pada masyarakat, pada petani. Kalau memang kualitasnya bagus, kopinya bagus, itu orang-orang pejabat banyak yang datang. Mereka minta ngasih bantuan dan lain-lain kayak gitu. Ya, itu ngawali wirausaha harus berani. Ya, pertanyaan kedua? Ya, itu ya. Untuk yang kedua, bagaimana proses untuk pembuatan kopi nanti atau pengolahan kopi ini sama dengan yang tadi Mbak Naza? Kayak gini. Jadi kalau teman-teman tahu rasa kopi, biar tahu ya ini. Kalau bapak ibunya atau daerahnya sempat ada kopi, itu rasa kopi ketika di persentase 1 sampai 100 ya, gitu ya.
rasa kopi 60% itu dari petaninya. Yang bikin kopi enak dari petaninya. Ya, berbanggalah kalian teman-teman yang punya daerah kopi, bapaknya punya tanaman kopi. Yang bikin enak itu kopi dari orang tua kalian. Itu 60%, 30% itu baru tadi mesin sangrai tadi. Biar kopinya matang itu 30%. Dan orang yang menghidangkan, bikinkan kopi, nyeduh itu cuma 10%. Sebenarnya yang bikin enak itu ketika orang tua kalian punya kopi yang bagus, digoreng dengan enak, yang barista ya, nama kerennya barista. Biasanya kafe-kafe itu cuma efeknya cuma 10%. Ya, jadi rata-rata kalau kami sering lihat biasanya kopi-kopi daerah petani yang belum sampai banyak proses itu biasanya dikeringkan dengan kulit-kulitnya. Ya, itu namanya kalau bahasa kerennya proses natural atau proses kering. Di kami ada punya jemur juga, itu biar kopinya enggak terkontaminasi atau bercampur dengan tanah. Itu kalau untuk lomba-lomba emang kayak gitu, detail kayak gitu. Ya. Kalau di kami setelah digoreng itu lah, kalau menghidangkan kopi biasanya ya, kalau teman-teman daerah desa biasanya kalau bikin kopi kogen ya. Iya. Kemanisan atau kepahitan. Ya, itu selera akhirnya. Saya nggak pernah menawarkan kopi ini lebih enak daripada ini. Ya, meskipun harganya mahal 60.000, ini juga 25.000, saya nggak pernah menawarkan kopi ini lebih enak, enggak. Karena kopi itu selera. Tadi bilang, kopi ini kepahitan, kopi ini kemanisan. Akhirnya ya itu selera. Kalau bikin kopi, kalau kami ya, kalau di tempat kami itu kalau bikin kopi sudah pakai takaran timbangan. Itu untuk konsistennya. Jadi resepnya kalau dari kami bikin kopi itu kalau ada timbangan biasanya kita gram dulu. Terima kasih. Kita timbang dulu. Biasanya kalau bikin kopi kayak gini ya, kita buka itu timbangannya kopinya misalnya bikin kopi 10 gram, satu gelas itu 10 gram, airnya 150. Jadi 1:15, berlaku kelipatan. Kalau punya timbangan ya, jadi sampai punya bikin kopi sakmuk gede. Misalnya kopinya diisi 50 gram, berarti airnya 50 kali 15, berarti 50 kali 15 ya, 750. Berlaku kelipatan juga. Wah, saya bikin kopi 1 kilo dimasukkan semua. Berarti airnya harus 15.000 gram. Itu terus teori kayak gitu terus. Jadi ketika sampean mau bikin kopi dan rasanya sama, harus pakai kalau bikin kopi minggu depan bikin kopi dengan kopi jenis apapun, kalau sudah pakai rumus itu, insya Allah rasanya sama. Itu yang bikin kopi kita itu terjaga. Karena berbisnis itu kita harus perhatikan rasa. Ketika hidangan kopi, ingin gak kopi kalau kan, saya ini kepahitan. Kalau saya ini pas, itu berarti masih main feeling. Ya, tapi biasanya kalau saya bisa nyontohkan simple, biasanya kalau di gelas cangkir gitu ya, itu biasanya kopinya itu 1 sendok munjung, 1 sendok munjung itu 1 sendok full, gulanya 1 sendok peres, nggak terlalu full, karena masanya gula itu lebih rapat. Jadi gulanya 1 sendok peres gitu masukkan, kemudian 1 sendok kopi full munjung itu masukkan, diaduk aja kayak gitu. Ya, jadi itu resep umum ya, resep umum biar bikin kopi teman-teman nanti. Bahkan biasanya kalau di tempat saya kalau bikin kopi buat tahlil aja udah pakai timbangan. Ya, jadi kopinya itu terjaga. Wah, ini kopinya yang bikin pasti orang-orang santri kayak gitu ya, bikin buat tahlil, buat hajatan dan lain-lain itu memang bertimbang. Jadi punya termos besar, ini biasanya isinya setengah kilo, berarti gulanya setengah kilo, airnya segini. Wah, udah takaran itu sudah hafal. Bahkan jamaah masjid itu sudah sering pesen kopi kita kan, bikin beli termos sendiri, bikin kopi yang kita ajari bikin kopinya gitu. Sempat pas kopinya habis diganti kopi, mohon maaf, kopi kapal api, itu protes orang-orang, kopinya kok beda rasanya.
Nah, berarti kopinya penuh dengan doa kayak gitu ya. Ya, jadi konsistennya rasa itu pengaruh kalau kita berbisnis, apalagi bisnisnya tentang makanan dan minuman. Ya, itu penting sekali. Ya, kayak gitu ya. Jadi banggalah kalian menjadi anak petani. Kalau memang nanti serius setelah lulus pengen belajar, main ke tempat saya, tak ajarin bagaimana ngolah yang benar biar harganya bisa naik. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Oke, itu. Untuk yang selanjutnya adalah bagaimana cara menjadi entrepreneur yang sukses. Entrepreneur yang sukses, ya. Saya nggak pernah menyebut saya sukses ya. Jadi tadi sekali lagi ada tanda kutip kenapa saya ambil socialpreneurnya, karena saya ingin bermanfaat bagi orang lain. Itu aja sih, sesimpel itu. Jadi jalan wirausaha saya itu ya pengen bermanfaat bagi orang lain. Saya pintar mengoperasikan laptop, saya tahu administrasi, saya tahu ngitung uang, saya tahu bisa ngomong banyak dengan orang, saya datangkan pejabat, tantanya semuanya itu saya niatkan untuk bermanfaat bagi orang lain. Ya, bonus laba itu bonus ya. Bahkan di kami itu sering nyangon-nyangon nih, biasanya pejabat datang, udah kasih kopi. Ya itu memang dalam segi entrepreneur memang itu promo ya. Tapi dalam segi Islam itu sedekah. Ya, kita panen kopi berapa, tapi nggak logis tiba-tiba kita dapat uang tiba-tiba 10 juta, dapat hibah apa 10 juta, 50 juta. Kita nggak logis kalau jualan kopi aja ternyata bisa datangkan rezeki yang lebih banyak. Jadi itu sudah mulai tertanam di saya. Jadi mesti saya kemana-mana sih bawa kopi di sini. Saya kasihkan ke orang dan lain-lain. Itu efek lainnya sangat banyak. Ya, tapi untuk pesannya ya dari Wirausaha Sukses itu teman-teman harus konsisten. Konsisten itu istiqomah, ya, istiqomah dengan kualitasnya dan lain-lain. Jadi kita jamin bahwa ketika bisa kita proses kopi ini, rasa itu tidak pernah berubah. Dari tahun ke tahun harus tetap sama dan kalau bisa lebih enak lagi. Itu jaminan konsistensi namanya. Jadi ketika kita jual kopi biasanya ya petani-petani wangi, petani-petani yang tidak pernah yang belum dapat edukasi seperti itu, mereka bikin kopi dikeringkannya kadang kehujanan, kadang diterpal dan lain-lain. Itu bikin lagi kopi yang enak itu sulit. Ya standarnya begitu karena edukasinya belum jalan. Saya di sana edukasi teman-teman petani kayak gitu, minimal petiknya harus merah. Kemudian kalau hujan ditutupi, jangan sampai ini jamur dan lain-lain. Gorengannya di tempat kami. Jadi kalau mesin roasting itu biasanya orang-orang kan goreng di wajan pak ya, wajan itu goreng manual. Itu nggak bisa menentukan rasa karena wajan itu kita nggak tahu suhu panasnya api. Gosok apa nggak tahu. Jadi kalau mesin roasting yang gede itu, mesin kayak gitu, biasanya kita pernah dikasih itu harganya 40 juta, 38 juta sama 20 juta. Itu sudah ada suhunya. Jadi kita goreng kopi itu sudah ditentukan suhunya. Putarannya juga ada berapa RPM dan lain itu sudah hitungannya sudah sama. Jadi ketika goreng kopi dengan bahan apapun dengan bahan yang sama itu hasilnya pasti sama dan orang-orang pasti balik, saya bikin kopi belinya di Wonosabri saja karena rasanya tetap enak dan lain-lain kayak gitu. Jadi konsisten kuncinya di situ teman-teman. Kalau bisnis apalagi makanan dan minuman itu harus konsisten ya. Itu pesan yang satu aja tapi cukup sangat bermanfaat ya Pak ya. Oke, dan juga lumayan berat untuk menjalankannya karena konsisten itu berat ya. Nggak hanya ngomong tok, nggak hanya ngelakon ini, itu lumayan harus continue. Dan untuk yang terakhir ini ke bapaknya ini, kenapa kok jenengan memilih kopi yang pada akhirnya? Pemilihan kopi ya termasuk Oke, pertanyaan terakhir.
Oke, pertanyaan terakhir. Habis ini saya isinya di SMA, di VLK. Ya, kenapa harus memilih kopi? Ya, jadi ketika berbisnis itu juga harus ada hitung-hitungannya ya. Tiba-tiba kok milih kopi. Jadi kalau kita bicara tentang daerah itu ada namanya potensi daerah. Ya, di saya itu kebetulan karena lereng gunung, sama mungkin daerah Kasembon, lereng Gunung Kelut, lereng Gunung Wilis dan lain-lain, itu adanya potensi. Dan potensi itu nggak semuanya punya. Contohnya kopi Arabica ini. Kopi Arabica itu bagusnya ditanam di ketinggian 1000 mdpl ke atas. Oh ya, jadi daerah-daerah dingin biasanya gitu ya. Daerah lereng Kelut, lereng Arjuna, lereng Kawi dan lain-lain. Karena ketika kopi Arabica ditanam di ketinggian yang belum sesuai itu kurang enak. Bisa hidup tapi kurang enak. Itu namanya potensi. Ya, kemudian di sana juga ada potensi wisata, ada potensi banyak di sana itu. Jadi kenapa saya milih kopi? Karena potensi daerah saya itu. Kecuali saya tinggalnya di daerah pesisir, pasti saya potensinya ikan itu yang saya olah. Wisata di laut, pantai dan lain itu yang saya olah. Karena saya putra daerah dan itu potensinya kopi, itu saya pilih dan itu yang saya kembangkan. Ya, itu salah satunya. Kemudian kenapa pilih kopi? Jadi tren kopi itu sampai sekarang tetap bagus. Ya, mulai zaman dulu tahu VOC nggak? Pernah belajar VOC? VOC itu kayak tempat perdagangannya Belanda. Itu produksinya juga banyak kopinya. Ya, jadi kopi itu sudah zaman dahulu kala, zaman penjajahan itu sudah ada. Kemudian beralih, teman-teman tahu kopi Starbucks? Starbucks pernah dengar? Nah, itu bahannya kopi. Kalau di sini tahu apa kafe di sini banyak yang jual es kopi susu ya? Itu bahannya juga kopi. Warung itu bahannya juga kopi. Kenapa pilih kopi? Karena kopi ini produk yang teruji, ya. Mungkin trennya berubah. Starbucks, kopi susu, sekarang namanya kopi tiam atau kopi-kopi Chinese gitu. Itu trennya berubah, tapi bahannya ada tetap kopi. Mereka tetap harus beli kopi untuk itu. Jadi ketika kita jadi penghasil kopi dan rasanya konsisten, mereka itu nggak bakal beralih. Kenapa pilih kopi? Selain potensial, kemudian trennya juga nggak mungkin trennya berubah, tapi bahan bakunya akan tetap butuh dengan kopi. Itu yang bikin saya merasa yakin dengan itu. Ya, kemudian di kopi ini banyak diulik. Karena kopi ini saya bisa bikin wisata edukasi, saya bikin pelatihan, kedatangan tamu dan lain. Potensinya dari kopi dan itu sangat luas. Dan kopi itu harus ditanam di bawah tegakan pohon. Ya, sekali lagi kopi itu harus ditanam di bawah tegakan pohon. Jadi ketika kopi ditandur di ngarep gitu di halaman, itu pasti kering mati. Harus ada namanya pohon tegakan. Kenapa milih kopi? Karena kita juga ingin konservasi lingkungan. Ya, ketika orang nanam kopi harus juga nanam tegakannya. Jadi kita selain ngerawat kopinya, kita ngerawat tanaman tegakannya, kita dapat pahala sedekah oksigennya, kita dapat pahala jaga sumber airnya, kita terlindung dari bahaya banjir, longsor dan yang lain. Itu sangat banyak kenapa milih kopi. Bahkan dulu ulama dulu tuh sering menghidangkan kopi untuk biar terjaga dalam menulis dan lain-lain, dalam ngaji dan lain-lain, biar terjaga, biar malaikat kuat. Itu tuh sebenarnya niat kita untuk, kadang kita sering ngasihkan ke kiai dan lain-lain, itu biar mereka tamunya dapat kopinya, mereka senang dan lain-lain. Itu juga salah satu banyak alasan kenapa beli kopi. Lah bisa ditangkap sendiri lah. Selain dari segi tanamannya, dari pahalanya, konservasinya, produknya, keuntungannya, dan sangat banyak. Jadi itu banyak kenapa
saya dan kita teman-teman di Wonosantri itu memilih kopi. Mungkin itu dari saya. Oke, itu tepuk tangan yang meriah dulu ya biar hilang ngantuknya. Oke. Berawal dari niat baik, niat hati yang ingin memanfaatkan sumber daya alam di sekitar, akhirnya bisa ikut memanfaatkan donatur yang bisa untuk mengirimkan kayak alatnya gratis, tempatnya disediakan, alhamdulillah hasilnya juga bagus. Nah seperti itu, ketika kita ikhlas untuk ngopeni atau memanfaatkan sumber daya manusia, memanfaatkan yang baik ya, bukan memanfaatkan hal yang buruk akhirnya kita sok merasa ngebos dan lain sebagainya, enggak. Kita sama-sama kita membantu masyarakat di sekitar kita untuk bisa berprogres, bisa sama-sama bangkit jadi menjadi daerah yang bagus. Nah semuanya apa? Semuanya dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak punya wawasan, okay? Jadi ada, kalau orang tua saya selalu berpesan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Dunia akhirat semuanya butuh ilmu. Jadi buat kalian yang masih di SMP sekarang ini, silahkan rajin-rajin sekolah ya. Semangat mencari ilmu, semangat berjuang, membahagiakan kedua orang tua, dan ketika kita nanti sudah dewasa, kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman dulu yang meriah buat Bapak Muhammad Ali Mahfuz, narasumber kita pada pagi hari ini. Luar biasa sekali ilmunya, saya ucapkan terima kasih sekali Bapak. Di lembaga kami sudah mengisi motivasi sharing dengan anak-anak. Semoga anak-anak bisa termotivasi, lebih semangat lagi belajarnya, karena sebuah usaha itu harus diawali dengan niat dan sampean kegigihan. Tidak ada yang namanya usaha itu bapak moro-moro ujuk-ujuk iso oleh alat dewe tidak. Semua itu dengan pemasaran yang bagus. Intinya kayak tadi, mentalnya harus jadi mental juara. Seperti moto dari sekolah kita, SMP Islam Plus Al-Hikam, sekolahnya para juara. Ya, jadi mentalnya para juara harus dididik dari sekarang. Nanti kita menjadi orang yang sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih dari kami cukup sekian. Ya, setelah ini saya tutup dulu ya. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk semangatnya. Tepuk tangan buat kita semua. Yes. Sekali lagi, SMP Islam Plus Al-Hikam. Amazing, udah mantap. Sekali lagi, SMP Islam Plus Al-Hikam. Exciting, amazing, murah. Dan cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Di Akademi Islam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.